Selamat datang di Pojok Santai. Sebelum Anda mendengarkan audiobook ini, kami menginformasikan bahwa channel ini adalah review audio dari buku yang ada di Indonesia. Untuk membaca keseluruhan buku ini, kami menyarankan membeli buku aslinya di toko buku kesayangan Anda, baik offline maupun online. Keberadaan channel ini dimaksudkan untuk membantu Anda mendapatkan pengetahuan dari buku-buku kesayangan Anda. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Selamat datang di Pojok Santai, channel khusus yang membahas komik dan novel dengan cara asik. Qin Liong tak pernah menyangka akan bertemu Qin Chung, saudara kembarnya. Apakah yang terjadi dengan mereka selanjutnya? Yuk langsung saja disimak video kali ini. Pertarungan antara dua saudara kembar memang sudah tidak terelakkan lagi, dan Qin Chung memang terlalu keras kepala untuk mengalah, apalagi menyadari kesalahannya. Sedangkan Qin Liong tidak akan sudi membiarkan kemungkaran terjadi di depan hidungnya, meski dilakukan oleh saudara kembarnya sendiri. Kini terputuslah jalinan darah satu sama lain dalam satu kancah pertarungan berujung maut. Mereka bertukar jurus untuk mempertahankan sikap masing-masing dengan taruhan nyawa. Qin Liong yang memiliki ketangguhan sebagaimana orang-orang Tenggara mengerahkan kelebihan ilmu ginkangnya, sebuah ilmu yang mengandalkan kecepatan dan meringankan tubuh. Sementara Qin Chung di satu pihak mengerahkan seluruh kemampuan kuntaunya yang mengandalkan kekuatan totokan jari tangan, warisan si pembawa badai yang digabungkan dengan permainan pedang. Setelah 43 jurus dilalui, namun sejauh itu tak ada tanda-tanda yang terdesak. Mereka masih sama-sama tangguh, masih sama-sama mencoba berada di atas angin. Zep, zep. Pada satu kesempatan, jari kiri Qin Chung mencoba menembus tenggorokan Qin Liong yang saat ini berada dalam keadaan tak menguntungkan. Rasanya ia tak mungkin bisa memapak tusukan jari lawan. Di daratan Tiongkok, ilmu kuntau terkenal mampu menembus batu cadas paling keras sekalipun. Memapakinya berarti membiarkan tangan tercedera berat. Makanya, Qin Liong memilih menghindar. Untungnya, kemampuan ginkang Qin Liong cukup mampu diandalkan dalam keadaan seperti saat itu. Terbukti, dia mampu melompat ke samping dengan kecepatan luar biasa. Krak! Maka dinding gua sejuta lintah pun menjadi sasaran empuk jari kiri Qin Chung. Layaknya sebatang tombak baja menembus batang pohon pisang. Untuk membayar serangan, Qin Liong melancarkan tinju gada kedua sisi rusuk Qin Chung. Di tengah jalan, tinju gada Qin Liong harus segera dihentikan. Jika tidak, tangannya tentu akan terputus sebatas siku, karena pada saat yang bersamaan, Qin Chung dengan sigap membabatkan pedang pusaka langit ke bawah. Babatan ke bawah tadi diteruskan Qin Chung dengan putaran pedang sedemikian rupa untuk memenggal leher Qin Liong. Sing! Kali ini, Qin Liong dipaksa menguras seluruh kemampuan ginkangnya. Tubuhnya langsung dihentakkan sepenuh tenaga ke belakang untuk mematahkan babatan pedang lawan. Pada saat lawan seperti itu, mata jelinya masih sempat menangkap satu bagian kosong pada tubuh Qin Chung. Sabetan yang bernafsu tadi membuat saudara kembarnya luput membentengi dadanya yang terbuka. Begitu tubuhnya dilempar ke belakang, kaki Qin Liong naik ke atas bebarengan. Kesempatan yang amat tipis itu digunakan Qin Liong secara cerdik untuk mendepak dada Qin Chung. Kontan saja, tubuh Qin Chung terlempar ke atas, kemudian meluncur deras ke bawah. Rasa sesak di dadanya terasa hampir jebol, membuat saudara kembar Qin Liong itu tak sempat berteriak, kecuali satu erangan pendek tertahan.
Begitu tubuhnya terjerembab, air sebatas lutut di bawahnya pun tersibak kacau ke segala arah. Sesaat, tubuhnya tertelan aliran sungai kecil. Dan saat berikutnya, dia bangkit dengan seluruh badan basah kuyup. Bibirnya tampak mengeluarkan darah yang terbawa tetesan air dari wajahnya. "Aku belum kalah, Qin Liang," kata Qin Chung. Saya mengacungkan pedang pusaka langit pada Qin Liang. "Sudahlah Qin Chung, sadarlah," bujuk Qin Liang sekali lagi. "Tidak, kita harus menuntaskan urusan ini," tandas Qin Chung sungguh-sungguh. Begitu selesai kata-katanya, Qin Chung mulai mengatur napas. Tangannya bergerak teratur. Tampaknya dia mulai menantang Qin Liang untuk bertanding tenaga dalam. Sementara itu, Qin Liang menyipit. Seluruh saraf di tubuhnya sudah menegang. Inilah yang amat dikhawatirkannya. Dengan pengerahan tenaga dalam penuh, kekuatan pedang pusaka langit bisa membantu Qin Chung melipat gandakan tenaga dalam 13 kali lebih kuat. Sementara di luar, seorang pemuda berpakaian serba hijau dengan perasaan tak menentu menunggu di luar goa sejuta lintah. Menunggu seperti saat ini membuat pemuda yang tak lain pendekar Slebor itu begitu gelisah. Dia khawatir terjadi hal-hal yang tak diharapkan pada diri Qin Liang di dalam sana. Untuk menyusul, Andika mesti berpikir ulang. Bisa jadi dia malah merusak rencana yang telah tersusun. Bukankah selama ini Qin Chung tak pernah terlihat bersama dengan orang asing seperti dirinya? Sedangkan Qin Liang justru hendak menyamar sebagai Qin Chung, saudara kembarnya. Kalau tua bangka tangan api curiga, semuanya bisa kacau. Akhirnya, Andika hanya bisa duduk gelisah di atas tonjolan besar batu cadas. Sialan. Kenapa aku tadi tak memikirkan kapan waktunya untuk masuk ke sana? Gerutu Andika pada diri sendiri, menyesali ketelodarannya. Sementara di atasnya, burung-burung walet tampak berkejaran. Sesekali cicitnya terdengar ramai. Sambil mengulum-ulum rumput, Andika memperhatikan binatang-binatang mungil yang cantik itu, sekedar untuk melepas rasa bosan dan gelisah. Tak lama kemudian, terdengar senandungnya. "Oh, walet kecil di atas sana, kau bawa ceria di angkasa. Tak mau tahu pada dunia yang kerap begitu durjana. Oh, walet kecil, kau bawa kehangatan pada alam. Kau bawa kehangatan pada maya pada. Kau bawa kehangatan pada..." Dan tiba-tiba saja, prot. Sesuatu yang lembek dan hangat tahu-tahu menimpa kening Andika dengan telak. "Etasia, kau boleh bawa banyak kehangatan, tapi jangan kasih yang hangat satu ini dong ke mukaku." Laki pemuda itu sewot ketika menyadari kalau baru tertimpa rejeki nomplok. "Andika!" Sedang seru-serunya pendekar urakan itu mencak-mencak dengan kepala menengadah, terdengar panggilan lemah di belakangnya. Saat melayang menoleh, tampak Qin Liang keluar tertati-tati dari bibir goa. Di tangannya tergenggam pedang pusaka langit. "Kau mendapatkannya, Qin Liang?" sambut Andika gembira. "Iya," jawab Qin Liang tersendat. Laki bermata sipit itu terlihat begitu lemah dan lusuh. Di beberapa bagian tubuhnya terdapat luka memar serta noda-noda darah. Demikian juga di mulutnya. Kenapa kau?" tanya Andika tergesa-gesa menghampiri kawannya. Apa yang akan dilakukan Andika alias pendekar Slebor melihat Qin Liang dalam kondisi tak karuan? Dapatkan jawabannya di video selanjutnya hanya di channel Pojok Santai. Segera subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mendapat notifikasi video terbaru dari kami. Terima kasih dan sampai bertemu kembali.